Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Abdillah Pohan, kelas 11 MIPA 1, akan menampilkan presentasi tentang peran Dr. Antus Muhammad Hatta dalam proklamasi kemerdekaan. Biografi singkat. Muhammad Hatta lahir dari pasangan Muhammad Jamil dan Siti Saleha yang berasal dari Minangkabau. Ayahnya merupakan seorang keturunan ulama tarekat di Batu Hampar dekat Payakumbuh, Sumatera Barat, dan ibunya berasal dari keluarga pedagang di Bukit Tinggi. Ia lahir dengan nama Muhammad Atar pada tanggal 12 Agustus 1902. Pergerakan politik yang mulai sewaktu bersekolah di Belanda dari 1921 sampai 1932. Ia bersekolah di Handels Hogeschool. Selama bersekolah di sana, ia masuk organisasi sosial Indische Vereniging, yang kemudian menjadi organisasi politik dengan adanya pengaruh Ki Hajar Dewantara, Cipto Mangunkusumo, dan Louis Dekker. Pada tahun 1926, ia menjadi pimpinan Perhimpunan Indonesia. Sebagai akibatnya, ia terlambat menyelesaikan studi. Di bawah kepemimpinannya, Perhimpunan Indonesia mendapatkan perubahan. Perhimpunan ini lebih banyak memperhatikan perkembangan pergerakan di Indonesia dengan memberikan banyak ulasan di media massa di Indonesia. Setahun kemudian, setelah berhenti dari jabatan ketua, ia dipilih kembali hingga akhirnya mundur sebagai ketua pada tahun 1931 karena mengikuti ujian sarjana. Pada 25 September 1927, Hatta bersama Ali Sastromijoyo, Nazir Datuk Pamuncak, dan Majid Joyon Hadiningrat ditangkap oleh penguasa Belanda atas tuduhan mengikuti Partai Terlarang PKI. Muhammad Hatta sendiri dihukum 3 tahun penjara. Mereka semua dipenjara di Rotterdam. Tuduhan tersebut ia tolak dalam pidatonya Indonesia Merdeka atau Indonesia Free pada sidang kedua tanggal 22 Maret 1928. Pidato ini sampai ke Indonesia dengan cara penyelundupan. Ia juga dibela 3 orang pengacara Belanda yang salah satunya adalah J.W.E. Dys yang berasal dari parlemen. Kembalinya dari Belanda, Hatta kembali ditangkap bersama Syahrir dan kemudian dibuang ke Digul. Di Digul, selain bercocok tanam, ia juga membuat kursus kepada para tahanan. Pada 1937, ia menerima telegram yang mengatakan dia dipindah dari Digul ke Banda Neira. Hatta pindah bersama Syahrir pada bulan Februari pada tahun itu, dan mereka menyewa sebuah rumah yang cukup besar. Saat Jepang mulai menduduki wilayah di Indonesia, pemerintah Belanda memerintahkan untuk memindahkan orang-orang buangan dari Digul ke Australia, karena khawatir akan bekerja sama dengan Jepang. Hatta dan Syahrir sendirinya dipindahkan ke Sukabumi pada Februari 1942 dan kemudian ke Jakarta. Saat di Jakarta, Mayor Jenderal Harada menawarkan kerjasama dengan Hatta. Kalau mau, ia akan diberi jabatan penting. Hatta menolak dan memilih menjadi penasehat. Ia dijadikan penasehat dan diberi kantor di Pegangsaan Timur dan rumah di Orange Boulevard atau jalan di Ponorogo sekarang. Saat mendekati proklamasi pada 22 Juni 1945, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI membentuk panitia kecil yang disebut Panitia 9 dengan tugas mengolah usul dan konsep para anggota mengenai dasar negara Indonesia. Panitia kecil itu beranggotakan 9 orang dan diketuai oleh Insinyur Soekarno. Anggota lainnya Bung Hatta, Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, A.A. Maramis, Abdul Kahar Muzakir, Wahid Hashim, Haji Agus Salim, dan Abi Kusno Cokro Yusoyoso. Kemudian pada 9 Agustus 1945, Bung Hatta bersama Bung Karno dan Rajiman Wediningrat diundang ke Dalat, Vietnam, untuk dilantik sebagai ketua dan wakil ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Puncaknya pada 16 Agustus 1945 terjadilah peristiwa Rengas Dengklok, hari di mana Bung Karno bersama Bung Hatta diculik kemudian dibawa ke sebuah rumah milik salah seorang pimpinan PETA, Jiao Kiasyong, di sebuah kota kecil Rengas Dengklok. Penculikan itu dilakukan oleh kalangan muda dalam rangka mempercepat tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pertemuan tersebut tidak menghasilkan kesepahaman, sehingga tidak adanya kesepahaman itu meyakinkan mereka berdua untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan itu tanpa kaitan lagi dengan Jepang. Proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, hari yang sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh rakyat Indonesia. Muhammad Hatta bersama Soekarno resmi memproklamasikan kemerdekaan di Jalan Pegangsaan Timur, 56, Jakarta pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan keesokan harinya, pada tanggal 18 Agustus 1945, Muhammad Hatta resmi dipilih sebagai wakil presiden pertama Indonesia mendampingi Presiden Soekarno.
Selama menjadi wakil presiden, Bung Hatta amat gigih, bahkan dengan dana sangat marah, menyelamatkan Republik dengan mempertahankan naskah Linggarjati di sidang pleno KNIP di Malang, yang diselenggarakan pada 25 Februari sampai 6 Maret 1947. Dan hasilnya persetujuan Linggarjati diterima oleh Komite Nasional Indonesia Pusat, sehingga anggota KNIP menjadi agak lunak pada 6 Maret 1947. Pada tahun 1955, Muhammad Hatta membuat pernyataan bahwa bila parlemen dan konstituan pilihan rakyat sudah terbentuk, dia akan mengundurkan diri sebagai wakil presiden. Menurutnya dalam negara yang mempunyai kabinet parlementer, kepala negara adalah sekadar simbol, sehingga wakil presiden tidak diperlukan lagi. Di akhir tahun 1956 juga, Hatta tidak sejalan lagi dengan Bung Karno, karena dia tidak ingin memasukkan unsur komunis dalam kabinet pada waktu itu. Setelah mundur dari jabatannya sebagai wakil presiden pada 1 Desember 1956, dia dan keluarga berpindah rumah dari Jalan Medan Merdeka Selatan 13 ke Jalan Diponegoro 57. Bung Hatta tak pernah menyesal atas keputusan yang telah ia buat. Kegiatan sehari-hari Bung Hatta setelah pensiun adalah menambah dari penghasilan menulis buku dan mengajar. Pada tahun 1963, Bung Hatta pertama kali jatuh sakit dan mendapatkan perawatan di Stockholm, Swedia atas perintah Soekarno dengan biaya negara karena perlengkapan medis di sana lebih lengkap. Hatta meninggal pada 1980 dan jenazahnya dimakamkan di Tanah Kusir, Jakarta. Pemerintah Indonesia menetapkan sebagai salah satu seorang pahlawan nasional Indonesia pada tanggal 23 Oktober 1986 melalui Kepres nomor 81 TK 1986. Namanya bersanding dengan Soekarno sebagai Dwi Tunggal dan disematkan pada Bandar Udara Soekarno-Hatta. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.